Udara di rumah tuh agak pengap. Apa aku aja ya? Kayaknya bukan kamu doang sih, tapi aku juga dari tadi ngerasa agak sumpek. Padahal kita di dalam rumah. Harusnya udaranya lebih segar ya. Harusnya sih iya, tapi kalau jendela jarang dibuka, ya sama aja. Udara luar nggak masuk ke dalam rumah. Iya juga ya, San. Kita fokusnya ke polusi luar terus sih. Tapi lupa sama udara di dalam rumah. Tapi akhir-akhir ini banyak orang yang gampang sakit loh. Kayaknya cuaca sekarang juga lagi nggak bagus. Iya juga. Tapi jangan-jangan bukan cuma karena cuaca. Bisa jadi karena lingkungan kita juga ya. Betul juga, Soalnya lingkungan sekitar kita, terutama di dalam rumah, sering kita anggap aman, padahal belum tentu. Padahal ya, aktivitas di rumah juga bisa ngaruh. Misalnya dari debu, sirkulasi yang kurang, apalagi kalau ada yang merokok di dalam rumah. Berarti memang kita yang harus lebih aware sama sekitar, Iya juga ya, San ya. Eh, tapi serius deh. Aku mau nanya. Kalau kita biarkan terus begini, bisa nggak sih berdampak pada kesehatan kita? Bisa lah, Terutama ke pernapasan kita. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa memicu penyakit paru. Serius kamu, San? Contohnya apa? Iya, serius. Ini ada penjelasannya kok. Contohnya pneumonia, infeksi di paru-paru. Oh, yang bikin napas terganggu itu ya, San? Betul, Jadi nggak bisa dianggap sepele deh. Dari yang awalnya cuma pengap, ternyata bisa serius. Makanya, dari hal kecil tuh jangan diremehkan, Iya, San. Solusi cepat sebelum aku lanjut bikin makan siang buat kita tuh apa ya? Simple kok. Buka jendela, jaga kebersihan rumah, dan pastikan sirkulasi udara lancar. Oke, aku note, San. Aku lanjut siapin makan siang dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Iya sana, aku juga udah lapar nih. Ayo kita mulai sekarang, San. Sabar dulu, Kita kasih pemanasan sedikit, biar yang nonton nggak langsung kaget. Siap. Ayo kita lihat. Kira-kira aku bisa jawab benar nggak ya? Oke, ayo mulai. Pertanyaan pertama. Mana kondisi rumah yang paling meningkatkan resiko pneumonia pada anak? A. Rumah dingin ber-AC. B. Rumah lembab dan jarang buka jendela. C. Rumah banyak mainan. Jawabannya besan. Benar gak? Betul, Jawabannya B. Karena rumah yang lembab dan minim ventilasi bisa jadi tempat berkembangnya kuman. Yes, aku benar. Baik, kita lanjut pertanyaan kedua. Kalau orang tua merokok di luar rumah, apakah masih beresiko untuk anak? Mana yang lebih beresiko? A. Orang dewasa. B. Balita atau anak. C. Remaja. Jawabannya A. Benar gak, San? No, jawaban kamu salah. Hah? Kenapa, San? Kan orang tuanya merokok di luar, gak di depan anaknya. Karena sisa asap rokoknya masih menempel pada pakaian atau tubuh orang tuanya. Ketika orang tua menggendong anak, partikel tersebut dapat terhirup oleh anak. Makanya orang tua sangat dianjurkan untuk berhenti merokok. Oh, jadi walaupun gak merokok di depan anak, tetap berbahaya ya, San? Tetap. Makanya orang tua harus menjaga kebersihan juga. Wah, penting banget nih. Jujur, tadi aku juga baru tahu. Kalian gimana? Ayo kita mulai lagi. Ke pertanyaan ketiga. Apa kebiasaan yang bisa menurunkan daya tahan tubuh anak? A. Tidur cukup. B. Makan bergizi. C. Pola makan tidak seimbang. Jawabannya C, San. Tadadadeng, betul, Jawabannya C. Pola makan yang tidak seimbang bisa menurunkan daya tahan tubuh anak. Jadi lebih mudah terkena infeksi seperti pneumonia. Yes, kali ini aku benar lagi. Oke, kita ke pertanyaan keempat. Mana yang termasuk faktor risiko pneumonia? A. Imunisasi lengkap. B. Rumah dengan ventilasi baik. C. Lingkungan padat dan kurang udara segar.
Jawabannya C, San. Pasti aku benar lagi kan? Betul jawaban kamu, Du. Karena lingkungan padat mempermudah penyebaran penyakit. Berarti bukan cuma dari dalam tubuh aja ya, tapi dari lingkungan juga bisa memicu ya, San? Bisa, Du. Makanya kita harus sering bersihin rumah. Karena rumah yang kelihatan bersih belum tentu sehat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Pneumonia paling disebabkan oleh apa? A. Cuaca dingin. B. Bakteri dan virus. C. Makanan dingin. B. Bakteri dan virus. Betul, Du. Pneumonia bisa disebabkan oleh 3 hal, yaitu bakteri, virus, dan juga jamur. Waktu kita ngobrol soal udara di dalam rumah, itu juga berkaitan. Kalau sirkulasi udara tidak lancar, rumah bisa jadi lembab dan memicu pertumbuhan jamur. Oh, jadi semuanya saling berkaitan ya? Sekarang aku jadi lebih paham sama yang kita bahas tadi di ruang tamu, San. Iya, Du. Yuk, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Kenapa sesak termasuk gejala pneumonia? A. Karena tenggorokan sakit. B. Karena paru-paru terisi cairan atau dahak. C. Karena kelelahan. B. Karena paru-paru terisi cairan atau dahak. Betul, Du. Karena adanya cairan di paru-paru bisa mengganggu masuknya oksigen, sehingga menyebabkan sesak napas. Yes, aku benar lagi. Kamu sekarang sudah lebih paham ya, Du? Baik, kita sekarang lanjut ke pertanyaan ke-7. Mana ciri infeksi bakteri pada pneumonia? A. Demam naik perlahan. B. Batuk kering saja. C. Demam tinggi mendadak dan dahak banyak. A. Demam naik perlahan. Kurang tepat, Du. Jawaban yang benar adalah C. Karena infeksi bakteri biasanya muncul lebih cepat dan gejalanya cenderung lebih berat. Oh alah, jadi karena itu penanganannya juga harus lebih cepat ya? Iya, Du. Semakin cepat ditangani, resiko kondisinya jadi lebih parah juga bisa dicegah. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-8 ya. Pertanyaan ke-8. Imunisasi apa yang membantu melindungi anak atau balita dari resiko pneumonia? A. Vitamin C. B. PCV. C. Obat batuk. A. Vitamin C, San. Kurang tepat, Du. Yang benar adalah B. PCV, singkatan dari pneumococcal conjugate vaccine. Adalah vaksin untuk pencegah penyakit akibat infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae atau kuman pneumococcus. Yah, meleset lagi jawabanku. Tapi sekarang aku jadi tahu deh fungsi dari vaksin PCV. Tidak apa-apa, Du. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Apa yang paling membantu meningkatkan daya tahan tubuh balita untuk mencegah pneumonia? A. ASI eksklusif. B. Berjemur setiap pagi. C. Makanan manis. Ah, ASI eksklusif, San. Pasti jawabanku benar lagi kan? Betul sekali, Du. ASI eksklusif mengandung nutrisi dan antibodi alami yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh balita terhadap infeksi, termasuk pneumonia. Yuk, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-10. Mengapa demam dan batuk bisa menjadi gejala pneumonia? A. Karena tubuh sedang melawan infeksi paru-paru. B. Karena terlalu banyak bermain. C. Karena cuaca sedang dingin. Jawabannya A, San. Karena tubuh sedang melawan infeksi di paru-paru. Betul sekali, Du. Demam adalah tanda tubuh sedang melawan infeksi. Sedangkan batuk membantu mengeluarkan dahak atau kuman dari saluran pernafasan. Yes, aku benar lagi. Sekarang aku sudah lebih paham. Bagus, Du. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-11 biar kamu makin paham ya. Pertanyaannya adalah, ciri pneumonia akibat virus biasanya seperti apa? A. Demam muncul perlahan dan batuk cenderung kering. B. Sesak mendadak tanpa batuk. C. Tidak ada gejala sama sekali. A. Demam muncul perlahan dan batuk cenderung kering. Wah, Du. Kamu bener lagi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan 12 ya. Apa manfaat ventilasi rumah yang baik bagi kesehatan anak? A. Membuat anak senang. B. Membantu pertukaran udara tetap lancar. C. Membuat rumah lebih ramai. B. Membantu pertukaran udara tetap lancar, San. Betul sekali, Du. Jadi senang aku. Kamu jadi makin paham. Iya dong, San. Jadi banyak ilmu baru juga buat aku. Bagus kalau begitu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Kalau dada anak terlihat tertarik ke dalam saat bernafas,
Itu tandanya apa? A. Tanda anak kelelahan bermain. B. Tanda anak sedang tidur nyenyak. C. Tanda gangguan pernafasan pada pneumonia. C. Tanda gangguan pernapasan pada pneumonia. Waduh, kamu sudah makin paham ya? Jawabannya benar lagi. Kondisi itu disebut retraksi dada, yaitu saat dada terlihat masuk ke dalam karena anak kesulitan bernapas. Itu menjadi salah satu tanda pneumonia yang perlu segera diperiksa ke dokter. Yeay, aku benar lagi. Kuis yang kamu kasih seru banget, San. Jadi lebih mudah dipahami dan benar-benar membantu aku belajar tentang pneumonia. Iya, Du. Semoga teman-teman yang nonton juga lebih paham tentang pneumonia dan bisa lebih waspada menjaga kesehatan keluarga ya. Yuk, mulai dari sekarang, langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa membantu menjaga kesehatan keluarga di masa depan. Betul sekali, Du. Wah, banyak juga ya kamu menjawab benar. Berarti sudah semakin paham ya sekarang. Berarti kita memang harus lebih peduli sama kondisi rumah dan kesehatan keluarga. Betul, mulai dari menjaga kebersihan, sirkulasi udara, sampai mengenali gejala sejak dini. Kalau kalian sudah mulai memperhatikan kondisi rumah dan kesehatan anak belum? Yuk, mulai dari sekarang. Karena kesehatan keluarga dimulai dari lingkungan rumah yang sehat. Pneumonia masih menjadi salah satu penyebab gangguan kesehatan pada balita yang perlu diwaspadai. Banyak orang tua mengira pneumonia hanyalah batuk biasa. Padahal penyakit ini bisa berkembang dengan cepat pada balita. Lalu, apa sebenarnya pneumonia dan bagaimana cara mencegahnya? Untuk memahami lebih lanjut mengenai penyebab, gejala, hingga pencegahannya, kami telah berbincang bersama dokter. Saya Dr. Thomas Aquino, ya saya dokter umum di Klinik Pratama Santa Maria. Pneumonia itu sebenarnya sebuah penyakit paru gitu ya, yang disebabkan adanya infeksi dari bakteri atau virus yang menyerang alveoli, itu bagian terkecil dari paru. Bagian alveoli ini sebenarnya tempat perputarannya si udara. Cuma karena adanya si bakteri atau virus tadi, tubuh menghasilkan atau sel darah putih dalam tubuh itu yang menghasilkan cairan akibat yaitu nih si bakteri atau virusnya tadi. Bakteri dan virus yang berperang melawan sel darah putih, cairan itu yang membuat jadi semakin sesak. Nah, penyakit itulah yang membuat jadi anak itu tidak bisa bernafas atau benar-benar sesak. Makanya pneumonia itu sebenarnya penyakit yang punya 3 gejala: batuk, demam, dan sesak. Orang tua dia menganggap demam, batuk, dan sesak itu adalah hal yang wajar, terutama demam dan batuk. Ditambah dengan faktor nutrisi, anak-anak di Indonesia itu kan cenderung masih belum terlalu baik di malnutrisi atau stunting yang membuat imunitas turun. Kedua adalah yaitu tingkat kesadaran orang tua terhadap penyakit pneumonia sendiri masih rendah. Salah satunya yang paling besar adalah virus atau bakteri. Bakteri sendiri ada Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza tipe B atau HIB, virus RSV gitu ya, atau rhinovirus. Nah, dua penyebab inilah yang paling sering banyak menyebabkan pneumonia pada anak. Anatomi atau struktur tubuh. Ya, pada bayi atau balita itu struktur anatominya cenderung lebih pendek. Ya, kalau kita bayangkan dari hidung dan mulut ke arah paru-paru itu lebih pendek dibandingkan kita orang dewasa. Fisiologi dari sistem imun. Jadi, imunitas anak atau balita cenderung lebih rendah dibandingkan dewasa. Tidak, kalau kita yang dewasa lebih gampang bertahan gitu ya, kalau yang balita atau bayi itu cenderung lebih mudah terserang atau terinfeksi dari virus atau bakteri. Lingkungan rumah yang membuat atau yang beresiko ya salah satunya kalau kita ketahui misalnya di Jakarta itu cenderung padat penduduk. Rumah pemukiman padat penduduk itu sangat beresiko. Kenapa? Karena satu, rumahnya padat-padat, tidak ada ventilasi sehingga tidak ada pertukaran udara. Yang kedua, kecenderungannya tidak ada cahaya matahari yang masuk. Nah, itu menjadi salah satu faktor keluarga atau di dalam rumah tersebut ya yang merokok gitu. Itu menjadi salah satu faktor juga. Peran daya tahan tubuh itu sangat penting. Jadi ketika imunitas bayi atau balita itu baik, maka tentu cenderung lebih aman atau tidak mudah terpapar si bakteri atau virus penyebab pneumonia. Gizi. Status gizi yang baik itu juga akan membantu untuk mencegah, ya terutama kalau kecukupan antara vitamin A dan zinc itu tercukupi dengan baik. Bergizi tentu juga akan membantu untuk mengurangi kejadian pneumonia. ASI eksklusif, jadi ketika bayi baru lahir yang namanya ASI pertama atau kolostrum. Nah, ASI pertama ini atau kolostrum ini itu sebagai imunitas pertama yang dapat oleh bayi. Nah, ini ketika tidak dilewati ASI ya itu menjadi salah satu tambahan. Dan
makanan yang bergizi itu sangat dibutuhkan oleh si bayi atau balita. Terakhir adalah imunisasi. Nah, ketika jadwal imunisasinya lengkap nih dari awal sampai akhir, tentu akan bantu. Nah, jika kita temukan tanda-tanda adanya sesak yang berat gitu ya. Sesak yang berat itu tadi nafasnya dari 40 kali per menit itu pada usia 1 tahun sampai 5 tahun. Kemudian misalnya di bawah itu bisa lebih banyak. Dua adalah tadi tarikan dada. Jadi ketika nafas itu seperti tersengal-sengal ya, sangat berat nafasnya. Yang ketiga, ketika oksigen itu sudah tidak bisa dihantarkan oleh tubuh, nah maka terjadilah adanya misalnya penurunan kesadaran. Jadi anak itu tidak sadar, kemudian badannya membiru, bibirnya membiru, kejang. Nah ini hal-hal yang sudah harus cepat-cepat dibawa ke IGD rumah sakit. Itu untuk mendapatkan penanganan segera. Pola asuh orang tua untuk mencegah pneumonia pada bayi. Pertama, pastikan ketika kita ngomong dari lahir, pastikan mendapatkan kolostrum tadi atau ASI pertama. Kemudian pemberian makanan yang bergizi yang sesuai, yaitu jangan sampai lupa. Yang berikutnya, pastikan bahwa orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu harus bebas rokok. Jadi paparan rokok itu juga sangat berpengaruh. Kita yang dewasa jangan pernah pulang membawa penyakit. Jadi artinya kalau misalnya dari tempat luar gitu ya, sebelum megang bayi atau punya balita, pastikan sudah berganti baju, bersih dulu. Jadi tidak boleh itu misalnya dari luar gitu ya, belum mandi, belum bersih-bersih gitu langsung megang bayi atau balita.